Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Pertama-tama puji syukur atas kepada Allah Subhanahu di mana kita dipertemukan lagi dalam channel YouTube ini. Semoga kita semua diberi lapangan rezeki, kemudahan dalam urusan, dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para habaib, para asatiz, pemirsa muslim dan muslimat di mana saja berada. Pada hari ini kita akan masuk masih dalam kategori ringan saja dalam pembicaraan itu, yaitu tentang dakwah. Kalau kita berbicara dakwah, tentu saja dakwah ini siapapun bisa mengerjakannya, asalkan dia punya dalil, bisa menyampaikan, ada umatnya, dan ada mendengarkan, maka dakwah akan sampai kepadanya. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai masalah Islam. Islam itu bagaimana prinsip-prinsip berdakwah yang perlu ditegakkan, karena dengan adanya media sosial ini, tentu saja media sosial ini memberikan gambaran bahwasanya siapa saja bisa berdakwah, meskipun ilmunya sedikit, ilmunya banyak, ilmunya sedang, siapa pun bisa berdakwah. Karena dasar berdakwah ialah yang sering dengarkan ialah sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu dakwah yang sering kita dengar. Tetapi perlu ada filter, perlu ada segmentasi, dan perlu ada penyaringan. Seperti apa dakwah Islam seperti itu. Dalam hal ini saya akan bicara mengenai secara umum, hal yang ringan, tetapi ini bisa masuk dalam semua kategori. Bagaimanakah yang harus berdakwah? Oke, kita akan mulai. Prinsip-prinsip berdakwah seperti apa? Sebelum kita masuk prinsip dakwah itu, kita perlu tahu ada unsur-unsur dakwah namanya. Unsur-unsur dakwah itu terdiri dari tiga tahapan. Ada namanya da'i, ada namanya mad'u, ada juga namanya maudu ala dakwah. Da'i itu kalau secara bahasa diartikan memanggil. Da'i yad'u, memanggil. Kalau secara istilah, da'i itu adalah seorang yang melakukan komunikasi, edukasi, sekaligus implementasi. Jadi ingat, seorang da'i itu meskipun dia menyampaikan hal yang positif, dia juga berkewajiban untuk mengerjakannya. Maka itu namanya implementasi. Dan dia mengedukasi. Ingat ya, dakwah itu mengedukasi, artinya memberikan pendidikan, sekaligus internalisasi ajar Islam. Al-muballighul Islam, al-muallim lahu was-sa'i ila tatbiqihi. Al-muballighul Islam wal muallim wal sa'i ila tatbiqihi. Itu pengertiannya secara bahasa. Dan secara istilah, sebagaimana seorang menyampaikan sebuah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat agama Islam, kalimat-kalimat kebaikan. Tentu saja, apakah ini merupakan dikategorikan sebagai seorang dai jika sekiranya dia meskipun gak ada agama tapi dia menyampaikan kebaikan? Nah, itu namanya nasihat, bukan seorang pendakwah. Jadi seorang menyampaikan sebuah kalimat-kalimat kebaikan itu nasihat, bukan berdakwah. Kenapa?
Dakwah itu tadi saya katakan tadi ada tujuannya, yaitu melakukan komunikasi, mengedukasi, mengimplementasikan dan memasukkan ajaran-ajaran Islam. Seperti itu. Yang kedua, ada mad'u. Mad'u itu ya secara bahasa objek dakwah. Siapa objek dakwah? Yaitu orang yang mendengarkan dakwah. Dalam hal ini saya menyampaikan kepada semua halayak ramai, siapapun yang mendengarkan, maka dia kategori orang mad'u atau orang-orang yang mendengarkan dakwah. Sedangkan istilah menurut Al-Bayuni, al-mad'u adalah objek dakwah, yaitu manusia sendiri secara universal, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, banyak orang juga menyampaikan bahwasanya mad'u ini bisa diperluas, bukannya orang Islam, tapi lebih luas kepada manusia yang universal. Sehingga kita melihat bahwasanya ada beberapa tokoh-tokoh dakwah yang berdakwah di mana? Di diskotik juga. Kemudian di tempat-tempat maksiat. Tujuannya apa? Tujuannya karena sifatnya tadi, dia mengambil bagian dari pengertian bahwa manusia itu universal. Siapapun bisa menerima dakwah. Tapi tidak semua orang yang mendengarkan dakwah mau mengerjakannya. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Karena pepatah Arab itu mengatakan tidak semua orang bisa dikatakan seperti itu. Kadang-kadang orang tersinggung. Kadang-kadang orang jengkel. Kadang-kadang orang tidak mendengarkan karena merasa dirinya sebagai orang-orang yang dinasihati. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Seperti itu. Yang terakhir, al-maudu' ad-dakwah, yaitu judul dakwah atau pesan dakwah. Jadi kalau seorang pendakwah itu ada 3 unsur, yaitu dai, mad'u, dan maudu' dakwah. Jadi ketika menyampaikan sebuah dakwah, kita harus mempunyai judul atau punya tema-tema khusus sehingga kita bisa mencapai seorang kata dai. Nah, maka tadi saya katakan tidak semua penasihat itu sebuah dakwah, karena jadi dia nggak punya judul, asal bicara aja, asal menasihati. Mungkin tujuannya baik, tetapi memang harus perlu ada internalis Islam, meskipun itu tanpa dalil. Intinya seperti itu. Semoga 3 unsur ini bisa melengkapi atau bisa diketahui oleh beberapa orang, sehingga mereka sadar bahwa dakwah itu tidak sembarang. Ada hal yang paling prinsip dalam berdakwah. Pertama, bertahap. Sebagaimana para nabi ketika memberikan gambaran tentang minuman keras. Itu kan berdakwah bertahap, tidak perlu langsung menghardik haram. Dia bertahap. Awalnya dia itu menyarankan untuk tidak mendekati sholat, kemudian menjelaskan tentang kelebihan kekurangan khamar, dan terakhir dia mengatakan haram kepada khamar. Itu contoh bagaimana dakwah itu bertahap. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu karena banyak para ulama sekarang, para pendai itu memberikan tarif. Makanya kemarin Habib Bahar dikatakan berapa tarifnya, dia langsung marah. Kenapa? Karena dalam dakwah itu ikhlas. Kalaupun diundang, perlu ada kesadaran tentang dakwah, bahwa mereka juga membutuhkan uang untuk transportasi, untuk tinggal, seperti itu. Sehingga perlu ada biaya, dan itu tidak ada permintaan harus ini harus itu, tidak perlu, tidak ada. Jadi intinya seperti itu. Kalaupun ada waktu, insya Allah para ulama-ulama itu siap hadir. Tapi ingat, itu yang ikhlas ya, itu yang ikhlas. Yang terakhir ialah menyerahkan kepada Allah yang memberi petunjuk. Maksudnya apa? Ketika berdakwah tidak perlu ngotot untuk semua harus mendengarkan kita. Tidak perlu ngotot untuk semua harus merubah keadaannya ketika kita berdakwah. Tidak perlu ngotot untuk kita berubah seandainya kita itu apa yang disampaikan harus didengar semua. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, tidak semua yang disampaikan kepada mereka itu mereka mau terima. Pasti ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang menerimanya. Itulah dakwah. Jadi
apa yang disampaikan oleh para ulama, para habaib, para kiai itu betul-betul ikhlas, bertahap dan menyerahkan kepada Allah. Itu semua prinsip dakwah yang kita tanamkan kepada para ulama kita. Dan itu dalam itu mereka pasti mereka yakin seperti itu. Jadi intinya berdakwah itu betul-betul perlu keikhlasan, perlu penahapan, dan perlu menyerahkan kepada Allah sehingga kita bisa memberikan gambaran bahwa dakwah itu seperti itu. Dan ingat, dakwah itu menyejukkan, bukan menyakiti. Ingat. Jadi demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.